Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya akan melanjutkan tentang metodologi ekonometrika, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang tahap ketiga dan keempat. Yang ketiga di sini adalah membuat spesifikasi model statistika. Jadi tahap yang kedua kemarin kita telah membahas tentang model matematik. Model matematik di sini cuma sampai di C sama dengan A plus BY, itu model matematik. Sedangkan di model statistika C sama dengan A plus BY plus U, jadi ada U-nya. Apa itu U? Jadi tadi sudah ditanyakan oleh saudara Jafar Yusuf bahwa U itu adalah variabel random atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model tapi itu mempengaruhi konsumsi. Contohnya apa, Pak? Baik. Seperti ini. C di sini kan konsumsi, pengeluaran per bulan. Y di sini adalah pendapatan. U di sini adalah faktor lain yang mempengaruhi nanti terhadap konsumsi. Y di sini sudah jelas bahwa pendapatan itu mempengaruhi konsumsi. Saat pendapatannya seorang itu tinggi, konsumsinya bisa tinggi. Tapi saat pendapatannya rendah, kemungkinan besar dia akan mengurangi konsumsi. U di sini adalah faktor lain. Apa Pak contoh faktor lain yang mempengaruhi konsumsi? Nah, yang pertama di sini jumlah tanggungan keluarga. Artinya di sini semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka konsumsinya akan semakin besar. Jadi kalau dalam kepala rumah tangga itu dia punya 4 anak dan 1 istri, itu beda pengeluarannya dengan dia seseorang yang punya 1 istri dan belum punya anak, atau 1 istri yang punya anak 1, beda. Itu yang dimaksud dengan faktor lain yang mempengaruhi nanti pengeluaran. Contohnya seperti ini. Kenapa kok mempengaruhi? Sudah jelas kalau seandainya hanya punya istri 1 dan anak 1, berarti ada 3 kan? Kepala rumah tangga, istri, anak. Itu kan sudah mempengaruhi nanti terhadap untuk beli beras, beli cukup dan sebagainya. Ini hanya kebutuhan primer, masih belum kebutuhan yang lain. Beda dengan seorang yang punya istri 1, anak 4, atau istri 1, anak 3, ki apolong seemba. Kan tanggungannya semakin besar, itu akan mempengaruhi terhadap konsumsi. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel lainnya tapi tidak dimasukkan dalam model. Ya, tuh. Contoh lagi bisa pendidikan. Kok bisa, Pak? Apa maksudnya? Jadi kalau kita punya anak masih TK, kemudian punya anak yang B, punya anak tapi sudah kuliah S2. Ini secara logika sudah pasti yang paling banyak keluarannya yang punya anak yang kuliah S2, karena biaya pendidikannya sangat besar. Kemudian belum biaya kos, biaya makan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pendidikan. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi nanti pengeluaran per bulannya, yaitu pendidikan. Tapi itu masuk ke U. Kenapa masuk ke U? Karena tidak dimasukkan dalam model, kecuali dimasukkan dalam model. Jadi U ini adalah variabel lain atau faktor lain yang mempengaruhi konsumsi tapi tidak dicantumkan dalam model. Disingkat U. U ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. U itu. Kemudian dan lain-lain. Contoh seperti ini. Kasusnya. Jadi di sini ada saudara Adi dan Randy. Adi punya pendapatan 3.500.000. Randy punya pendapatan 5 juta. Pengeluaran yang dilakukan oleh Adi di sini sebesar 3.500.000, artinya dia melakukan pengeluaran maksimal, dia tidak menabung karena kebutuhan. Sedangkan Randy di sini pengeluarannya di sini hanya 2 juta. Artinya sisanya ditabung atau dibuat investasi. Kalau kita membaca data ini,
pendapatan Randy lebih besar daripada pendapatan Adi, tetapi pengeluaran Adi lebih besar daripada pengeluaran Randy. Secara teori Keynes ini tidak masuk akal. Secara teori Keynes, karena di teori Keynes menyebutkan bahwa semakin besar pendapatan maka semakin besar konsumsi. Artinya di sini konsumsinya atau pengeluaran Randy seharusnya lebih besar daripada pengeluaran Adi karena pendapatan Randy lebih besar. Berarti ini ada faktor lain, ini ada faktor U. Apa faktor U itu? Contohnya di sini adalah tanggungan keluarga. Ternyata Pak di sini Adi punya 4 orang tanggungan. 1 istri, 3 anak contoh. Kemudian Randy di sini hanya punya 2 tanggungan, 1 istri, kemudian 1 anak. Masuk akal. Secara logika masuk akal karena secara kebutuhan primer pasti harus memenuhi 4 orang. Sedangkan Randy di sini hanya 2 orang. Makanya pengeluarannya Randy lebih kecil daripada pengeluaran Adi. Berarti di sini ada faktor tanggungan keluarga yang mempengaruhi pengeluaran. Paham sudah ya? Ini yang disebut dengan faktor lain, tapi tidak dicantumkan dalam model. Sama yang kayak tadi yang saya jawab bahwa Ja'far Yusuf itu banyak indikatornya yang dia sebutkan. Kok karena bulan misalnya lagi bagus lah tingkah laku nah penter ratinya. Tapi yang Ja'far Yusuf sebutkan hanya bulan bagus. Kok gaban bulan benteng karena bagus. Tapi dalam arti Ja'far Yusuf bilang bahwa ini orang bagus bening. Setelah bendatin boleh mereka penter sawas tak terus. Tapi Ja'far Yusuf tidak bilang itu. Ja'far Yusuf hanya bilang bahwa saya suka kamu karena ben bagus, seperti itu. Sama dengan ini. Jadi tanggungan keluarga dalam kasus ini adalah faktor lain atau variabel U yang menyebabkan mempengaruhi pengeluaran, tapi tidak dimasukkan dalam model. Ya, paham ya sudah ya. Jadi dari kasus ini sudah kita bisa simpulkan bahwa pendapatan di sini tidak terlalu mempengaruhi pengeluaran, tapi yang mempengaruhi pengeluaran di sini adalah tanggungan keluarga. Jadi seharusnya pengeluarannya Randy lebih besar karena pendapatannya Randy lebih besar. Itu kalau kita sambungkan ke teori. Tapi kan di lapangan di sini ternyata pengeluarannya Adi yang lebih besar. Kenapa? Karena tanggungan keluarganya lebih banyak daripada saudara Randy. Itu ya, paham sudah ya? Oke, lanjut di sini kita ke kasus yang lain. Adi di sini punya pendapatan 5 juta. Tanggungan keluarga 3 orang. Sama. Randy di sini punya pendapatan 5 juta. Tanggungan keluarga di sini 3 orang. Sama-sama pendapatannya sama, kemudian tanggungan keluarga juga sama. Berarti secara logika kan pengeluarannya kan akan sama. Itu secara logika kalau kita membahas teori. Tapi di sini ternyata pengeluarannya Adi 4 juta, sedangkan pengeluarannya Randy 2.500.000. Loh, kok bisa, Pak? Padahal pendapatannya sama, tanggungannya juga sama, 3 orang, istri 1, anak 2. Kok pengeluarannya di sini berbeda? Contoh tadi selain jumlah tanggungan keluarga di situ ada faktor apa yang sudah saya jelaskan tadi? Yaitu ada faktor pendidikan. Nah, ternyata anaknya Adi ini sekarang sedang menempuh SMP sama S1. Sedangkan anaknya Randy TK sama SD. Artinya di sini dari biaya pendidikan sudah jelas bahwa biaya pendidikannya anaknya Adi lebih besar daripada Randy, sehingga mempengaruhi nanti terhadap pengeluaran. Karena di sini S1 sama SMP, di sini ada SPP kalau di negeri. Apalagi yang S1 di sini kalau dia kuliah di luar. Ada biaya hidup, biaya makan dan sebagainya. Sedangkan TK sama SD kalau jajan sebulan lah nyaman, contoh seperti itu. Jadi di sini ada biaya pendidikan yang mempengaruhi pengeluaran. Faktor pendidikan. Meskipun
pendapatannya sama, tanggungan keluarga sama banyaknya 3 orang, tapi pengeluaran berbeda, berarti di sini ada faktor lain, yaitu pendidikan, biaya pendidikan. Itu yang dimaksud dengan faktor lain. Apakah hanya 2 itu, Pak? Ya banyak ya. Seperti salah satunya seperti penyakit keluarga, contoh itu mempengaruhi, tapi kan kita tidak berhak tanya itu. Jadi orang yang punya sakit yang memang seperti harus kontrol tiap setengah bulan sekali dan sebagainya, itu pengeluarannya lebih banyak juga, dan banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi nanti pengeluaran tapi tidak dimasukkan dalam model itu. Seperti kecelakaan, kan itu kan tidak direncana, tapi itu kan faktor yang mempengaruhi nanti ke pengeluaran. Itu yang tidak bisa kita ukur. Itu yang dimaksud dengan variabel U. Jadi faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tapi mempengaruhi terhadap pengeluaran. Ya. Lanjut kita ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat di sini adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Di sini jenis data dibagi 3. Jadi menurut waktu, menurut sumber data, dan menurut pengukurannya. Menurut waktu di sini dibagi 2, yaitu ada yang disebut dengan data time series atau runtut waktu, dan data cross section atau satu waktu. Kemudian menurut sumber data di sini dibagi 2 juga, yaitu ada yang namanya data primer dan data sekunder. Sedangkan menurut pengukurannya di sini dibagi 2 juga, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, ini sudah saya jelaskan dulu pada mata kuliah statistika kalau kalian masih ingat. Jadi di sini jenis data di sini dibagi 3, yaitu berdasarkan waktu pengumpulan, berdasarkan sumber datanya, dan berdasarkan pengukurannya. Baik, kita lanjut yang pertama, itu yang berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu pengukuran di sini dibagi 2, yaitu ada yang namanya data time series, ada yang namanya data cross section. Secara pengertian, data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Menggambarkan perkembangan, baik itu kenaikan ataupun penurunan. Jadi data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Artinya kalau kita ingin mengetahui perkembangan, contoh kenaikan penduduk pada tahun 2019, artinya kita harus punya data waktu 2019 sama data penduduk waktu tahun 2018. Itu yang disebut dengan runtut waktu ke waktu. Kalau kita hanya punya data tahun 2019, kita tidak bisa menentukan naik enggak sih jumlah penduduk, turun enggak sih jumlah penduduk. Ini kan tujuannya untuk menggambarkan perkembangan. Jadi adanya kenaikan atau penurunan, makanya harus punya data runtut waktu. Ya. Jadi harus punya data penduduk tahun 2018 dan juga harus punya data penduduk tahun 2019. Contoh di sini tahun 2018 ada 1000 penduduk. Contoh. Tahun 2019 ada 1100 penduduk. Berarti ada perkembangan dong, ada kenaikan, yaitu sebanyak 100 penduduk. Nah. Kalau kita tidak punya data tahun 2018 atau tahun 2000 sebelumnya, kita hanya punya data jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 1100. Berapa sih kenaikan atau penurunannya? Kita tidak tahu karena kita tidak tahu data sebelumnya. Makanya disebut dengan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi runtut. Time series itu artinya runtut waktu. Sama dengan
ingin mengetahui kenaikan. Nah, kemarin yang marak-maraknya kenaikan BPJS. Jadi kita tidak bisa menentukan persentase kenaikan kalau kita tidak tahu berapa yang harus dibayar sebelumnya dan berapa yang harus dibayar setelahnya. Itu namanya runtut, sebelum setelah, sebelum sesudah, itu namanya runtut. Jadi time series itu artinya data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Kalau kita hanya punya satu data, kita tidak bisa menentukan adanya kenaikan atau penurunan. Karena di sini untuk menggambarkan perkembangan. Contoh di sini kalau kalian saya suruh coba kalian analisis. Saya pengen tahu berapa sih rata-rata penambahan jumlah mahasiswa agribisnis selama 4 tahun terakhir. Contohnya. Berarti kalian harus punya data mahasiswa baru 2019, mahasiswa tahun 2018, mahasiswa tahun 2017 dan tahun 2016. Itu yang disebut dengan runtut waktu. Sehingga kalau kita tahu data itu, punya data itu, kita bisa melihat, oh dari tahun 2016 Pak ke tahun 2017 Pak ada kenaikan sebanyak berapa orang. Dari 17 Pak ke 18 Pak ada penurunan tapi sedikit Pak. Itu yang disebut dengan menggambarkan perkembangan. Jadi harus punya data runtut waktu. Tahun ke tahun, bisa bulan ke bulan, bisa hari per hari, bisa yang penting runtut waktu, runtut. Itu yang disebut dengan time series. Sekarang data cross section. Apa sih data cross section? Secara definisi adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Ini hanya untuk mengetahui. Beda. Kalau time series dari waktu ke waktu. Kalau cross section satu waktu. Artinya kita meskipun punya data di tahun 2019 untuk cross section itu sudah cukup. Karena di sini cross section hanya satu waktu. Bedanya lagi adalah kalau time series perkembangan, ingin mengetahui perkembangan kenaikan, penurunan atau konstan tetap dan sebagainya. Sedangkan cross section di sini menggambarkan keadaan. Jadi hanya ingin tahu. Contoh seperti ini cross section. Jadi kalau cross section di sini adalah kita ingin tahu berapa sih jumlah total mahasiswa baru angkatan 2019 di UIM. Ya kita tidak perlu minta data 2018, tidak perlu minta data 2017 karena hanya ingin tahu berapa sih total jumlah mahasiswa baru di UIM angkatan 2019. Tinggal minta tiap prodi, Pak tahun 2019 prodi nikah kenapa mahasiswa, tinggal di total nanti ketemu. Itu yang disebut dengan menggambarkan keadaan. Ternyata Pak jumlah mahasiswa baru di UIM angkatan 2019 sebanyak 504. Sehingga kita sudah tahu ya, sudah punya peta ya. Sudah punya potret namanya menggambarkan keadaan. Tahu bahwa tahun 2019 mahasiswa UIM angkatan 2019 sebanyak 504 mahasiswa. Itu yang disebut dengan satu waktu dan menggambarkan keadaan. Sudah paham ya bedanya time series sama cross section. Jadi kalau time series adalah dari waktu ke waktu, kalau cross section satu waktu. Kalau time series adalah menggambarkan perkembangan naik turun atau konstannya. Kalau cross section hanya menggambarkan keadaan data pada tahun tersebut. Baik, di sini kita lanjut contoh ini ya, contoh biar lebih jelasnya. Contoh data time series. Ini yang dimaksud dengan data time series. Jumlah mahasiswa baru dan lulusan prodi agribisnis Fakultas Pertanian tahun angkatan 2016 sampai 2019. Nah, ini kita bisa menentukan kalau di data ini namanya data time series. Kenapa? Karena kita bisa paham ada nggak jumlah penambahan mahasiswa baru dari tahun 2018 ke 2019. Ada, bukan penambahan, pengurangan sebanyak 7 orang.
Jadi dari data time series kita bisa menggambarkan adanya kenaikan atau penurunan jumlah mahasiswa baru, atau kenaikan atau penurunan jumlah lulusan mahasiswa di prodi agribisnis. Itu kelebihannya data time series, karena yang diambil adalah data runtut. Ini tidak harus tahun ke tahun ya, bisa bulan per bulan. Contoh ingin mengetahui kenaikan pendapatan dari suatu usaha bisa bulan ke bulan. Atau ingin mengetahui dari minggu ke minggu ya, ingin mengetahui data jumlah produksi keripik tempe dari minggu ke minggu di perusahaan UD mana contoh. Jadi tidak harus tahun per tahun, yang penting runtut. Jadi kalau dari data time series kita bisa mengetahui adanya peningkatan atau penurunan jumlah mahasiswa. Bisa juga kita mengetahui persentase peningkatan atau penurunan jumlah lulusan, atau bisa mengetahui kenaikan atau peningkatan jumlah lulusan. Itu yang disebut dengan perkembangan, kan ingin mengetahui perkembangan. Jadi harus tahu data dari waktu ke waktu. Itu yang disebut dengan time series. Time series. Beda dengan cross section. Nah, ini kalau cross section seperti ini contohnya. Jadi kalau cross section di sini kita tidak tahu berapa sih kenaikan jumlah mahasiswa baru di prodi agrotek, nggak tahu. Karena bukan menggambarkan perkembangan kalau cross section. Hanya menggambarkan keadaan. Kita hanya bisa menjawab mahasiswa baru tahun angkatan 2019 di prodi agrotek sebanyak 10 orang. Tapi kita tidak tahu apakah ada kenaikan atau penurunan terhadap mahasiswa prodi agrotek. Kalau ingin tahu gimana, harus ke data time series, harus ngambil data tahun sebelumnya, yaitu data 2018. Karena kalau cross section ini intinya ingin mengetahui data keadaan, gambaran keadaan, bukan mengetahui perkembangan. Makanya hanya butuh satu waktu bedanya. Karena time series runtut waktu. Ya, jadi kita hanya bisa melihat bahwa jumlah mahasiswa baru prodi agrotek pada tahun 2019 sebanyak 10 orang. Dan seterusnya, jadi prodi agribis 31 orang dan prodi perikanan sebanyak 9 orang. Ini kita tidak bisa menentukan kenaikan dan penurunan di sini ya. Meskipun ada 3 prodi. Karena ini bukan runtut waktu, ini cuma satu waktu tapi ada 3 prodi. Kita tidak bisa menentukan. Hanya bisa menggambarkan bahwa jumlah mahasiswa baru di prodi agrotek sebanyak 2009. Pada tahun 2019 sebanyak 10 orang, untuk agribis sebanyak 31 orang, dan untuk perikanan 9 orang. Atau bisa ditotal, kita tahu total. Jadi total mahasiswa baru di Fakultas Pertanian sebanyak 50 orang. Hanya bisa mengetahui keadaan umum, tidak bisa mengetahui kenaikan atau penurunan. Itu yang disebut dengan data cross section. Jadi dari data tersebut kita bisa memperoleh informasi bahwa jumlah mahasiswa baru tiap prodi di Fakultas Pertanian. Di prodi agrotek berapa, agribis berapa, dan agribis perikanan berapa. Tapi kita tidak tahu perkembangan, peningkatan atau penurunan terhadap jumlah mahasiswa di tahun tersebut. Karena ini data cross section, bukan data time series. Contoh lagi di sini data time series. Nah, ini harga cabai. Jadi harga cabai mulai bulan Januari sampai April. Di sini kita bisa paham adanya peningkatan atau penurunan pada harga cabai tersebut karena kita punya data runtut waktu. Tapi ini per bulan. Maaf ya, tulisannya tahun. Mohon maaf, di sini ada per bulan. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April. Jadi harus runtut. Sedangkan kalau data cross section, nah seperti ini. Jadi hanya satu waktu. Pengen tahu berapa sih harga cabai pada tahun 2017 bulan Januari, 38.000 per kilo. Ini yang disebut dengan data cross section satu waktu. Kita tidak bisa menentukan adanya kenaikan dan penurunan. Ya itu ya. Jadi kita bedanya kalau data time series adalah runtut waktu dari waktu ke waktu dan menggambarkan perkembangan. Kalau data cross section adalah satu waktu dan menggambarkan keadaan.
diibaratkan film ro kana kalau time series ro bersambung ya. Bersambung. Jadi laku beda boleh bersambung. Kalau Korsesan itu pada suatu film bioskop ya. Satu kali ya. Jadi nonton sekarang ya selesai ya. Tidak ada bersambung lagi. Itu mungkin dari saya untuk data menurut waktu pengumpulan. Sedangkan menurut sumber dan pengukurannya nanti saya akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan pertanyaan, bisa langsung ketik atau langsung voice, langsung via suara ya. Tuh. Itu dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.